Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Etri Suryani dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 201052410005. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Robert Gagne. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, ujian akhir semester, mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Puji Rianto. Ya, sebelumnya mohon fokus ke PPT-nya saja ya, karena baju saya ini menjadi seperti sweater seperti ini ya. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, sesuai dengan materi yang dulu pernah saya bawakan bersama teman-teman kelompok saya, yaitu tentang strategi pembelajaran Robert Gagne, maka kali ini saya akan membahas kembali, mengulas kembali, dan memperdalam kembali terkait dengan strategi pembelajaran Robert Gagne ini. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, sebelum ke materinya, kita masuk dulu yuk ke strategi pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Nah, strategi pembelajaran ini sering diartikan sebagai semua komponen materi, paket pengajaran, dan juga prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, strategi pembelajaran ini tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, tetapi terdiri atas sekumpulan metode, media, dan juga langkah-langkah serta bahan ajar yang dipergunakan untuk mengajar, tentu saja. Nah, strategi pembelajaran ini jadinya tidak bisa berdiri sendiri ya, bisanya ketika diintegrasikan antara metode itu tadi, media, langkah-langkah, dan juga bahan ajar, sehingga nanti akan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan pembelajarannya ada di slide selanjutnya ya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Nah, jadi Association for Educational Communication and Technology atau yang sering kita dengar dengan AICT pada tahun 2004 menyebutkan bahwa kedudukan dari strategi pembelajaran ini ialah memberikan fasilitas atau memfasilitasi pembelajaran dengan tujuan. Nah, ini yang perlu dicatat. Keefektifan, keefisiensian, dan juga daya tarik pembelajaran. Nah, ini kerap kali disinggung oleh Bapak Puji, karena tujuan adanya strategi pembelajaran ini adalah untuk merangkai ketiga tujuan pembelajaran tadi agar bisa mengena kepada peserta didik yang kita ajar. Nah, selain itu, strategi pembelajaran juga memiliki tujuan meningkatkan kinerja atau performa dan juga kapabilitas dan juga produktivitas. Nah, jadi dengan adanya strategi pembelajaran bisa dicapai sebuah tujuan yang sangat luar biasa ya, yang sangat bisa membuat pembelajaran ini sungguh bermakna. Dan tujuan efektif, efisien, dan juga daya tarik pembelajaran tadi bisa tercapai. Nah, langsung ke variabel pembelajaran dari Robert Gagne. Nah, tadi regroup ya teman-teman. Nah, ini kita masuknya ke Robert Gagne dulu. Nah, Robert Gagne menyebutkan bahwa ada 3 variabel yang perlu diperhatikan yang menjadi kunci dari strategi pembelajaran itu tadi. Yang pertama yaitu adalah kondisi. Nah, kondisi ini sering disebut kondisi awal ya. Jadi kayak kondisi awalnya peserta didik gitu. Dan juga kondisi awal sebelum terjadi pembelajaran di dalam kelas. Nah, kondisi ini meliputi 3, yaitu karakteristik bidang studi, tujuan dan karakteristik bidang studi. Selanjutnya ada kendala dan karakteristik bidang studi, dan yang terakhir adalah karakteristik peserta didik. Nah, dari ketiga kondisi itu, kita
kita harus menganalisis bagaimana cara yang bisa dilakukan agar ketiga kondisi itu bisa terselesaikan atau bisa teratasi dengan adanya metode yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kita menganalisis sebuah 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 siswa, seorang siswa yang pembelajarannya dia itu menjadi seorang dokter gitu, misalnya mahasiswa kedokteran gitu. Nah, mahasiswa kedokteran ini kita harus analisis apakah tujuan dan karakteristik bidang studinya ini. Nah, jadi bidang studinya kedokteran ini bakalan ngapain sih besok? Nah, tentu saja mereka akan terjun langsung ke lapangan ya. Nah, jadi berarti apabila kondisinya seperti itu, maka tentu saja akan diperbanyak prakteknya agar ketika turun ke masyarakat tidak kaget seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih kendala-kendalanya yang bisa dilakukan? Mohon maaf, apa kendala-kendalanya yang terjadi dan dari karakteristik bidang studi itu tadi. Nah, kita pecahkan satu-satu, lalu kita masukkan ke metode yang akan dilakukan untuk mengatasi apa permasalahan tadi. Nah, kita lihat lagi karakteristik peserta didik dari mahasiswa kedokteran ini apa sebenarnya. Apakah mereka itu karakteristiknya suka dengan praktek atau seperti apa? Nah, kita cari tahu. Apabila karakteristik mereka tidak sesuai atau karakteristik mereka itu memerlukan perubahan agar tercapai hasil yang diinginkan, maka kita akali atau kita berikan strategi kepada metodenya. Gitu. Nah, metode ini terjadi juga tiga ya, terbentuk menjadi tiga, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, lalu strategi penyampaian pembelajaran, dan yang terakhir adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, jadi ketiga strategi ini bisa diintegrasikan untuk mengatasi kondisi siswa yang tadi seperti itu. Setelah kita analisis, ternyata masalahnya ini, lalu pada metodenya kita buat sebuah solusi atau sebuah strategi itu tadi agar tercapai hasil ini tadi. Hasilnya yaitu keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran. Seperti itu. Dan sebagai TP kita bisa mengotak-atik atau bisa merumuskan strategi pembelajaran itu tadi pada metodenya. Nah, kita akali kondisi-kondisi peserta didik itu dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan analisis dan juga permasalahan kondisi awal yang ada, seperti itu. Nah, ada beberapa ragam pendekatan atau strategi pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bisa dilakukan oleh dari pendekatan student center atau juga teacher center ya. Nah, pendekatan student center ini sudah kerap kita dengar ya pastinya. Nah, jadi ini adalah semacam pembelajaran yang difokuskan kepada siswa atau siswa terlibat aktif ke dalam pembelajaran itu. Student center, jadi pembelajaran terpusat kepada siswa, seperti itu. Jadi contohnya nanti akan saya sebutkan contohnya dari student center dan teacher center ini. Nah, selanjutnya kebalikan dari student center itu adalah teacher center, di mana pembelajaran itu fokus kepada guru yang mengajar di kelas itu. Dan teacher center ini sudah cukup bisa dikatakan cukup tradisional sebenarnya, karena teacher center ini pendekatan teacher center ini akan cukup membuat siswa kurang aktif gitu, karena semua yang dikatakan dalam guru itu akan masuk ke siswa gitu. Ketika siswa belum memiliki pengetahuan awal yang cukup kuat, jadinya peserta didik tidak diberikan ruang. Nah, kurang diberikan ruang untuk berpikir dan juga ruang untuk aktif gitu, karena semuanya terpusat kepada guru. Dan pembelajaran saat ini memang sangat ditekankan untuk menuju ke student center gitu.
karena tidak hanya pelajaran yang diberikan oleh guru, tapi kita bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran itu. Dan itu yang diharapkan saat ini, apalagi ketika saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka yang basisnya kita bisa memilih beberapa program studi atau beberapa mata kuliah yang ada di luar universitas kita, dan itu basisnya memang harus membutuhkan skill aktif kita gitu sebagai siswa. Itu jadinya student center ini sangat digaung-gaungkan pada pembelajaran yang terjadi pada masa sekarang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk pembelajaran yang basisnya adalah student center. Nah, yang pertama itu ada small group discussion. Nah, small group discussion ini dengan membentuk kelompok dalam suatu kelas itu menjadi 5-10 orang. Nah, itu bisa mendiskusikan materi yang dibahas saat itu. Dan itu terbukti akan meningkatkan kemampuan berbicara dalam satu kelompok itu, karena semua siswa akan lebih berani mengemukakan pendapat ketika bersama dengan orang-orang seumurannya. Berbeda ketika ditanya oleh guru, lalu mereka menjawab pasti ada rasa lebih takut gitu ya. Selanjutnya ada cooperative learning. Nah, cooperative learning ini dilakukan dengan metode belajar kelompok juga. Nah, ini tapi memecahkan suatu masalah ya. Jadi dengan berkelompok dan juga dimonitor langsung oleh gurunya. Jadi masih ada tidak bebas gitu ya. Kalau yang small group discussion tadi bisa dibebaskan ketika guru tidak memantau sama sekali jalannya diskusi, lalu hanya presentasi. Tapi kalau kooperatif learning ini, guru juga turut andil menyimak apa yang dibahas tadi gitu. Ada juga role play simulation. Nah, ini dengan semacam bermain peran ya. Jadi kita kayak praktik misalnya ketika kita melakukan sebuah praktik Excel gitu ya. Nah, jadi kita menjadi pemainnya langsung gitu, kayak simulasi gitulah. Nah, selanjutnya ada collaborative learning. Nah, ini menitik beratkan kepada kerjasama antar siswa gitu untuk berdasarkan anggota kelompok itu. Jadi kayak kolaborasi antar anggota kelompok gitu. Selanjutnya ada discovery learning. Discovery learning ini adalah metode belajar yang difokuskan untuk memanfaatkan informasi yang ada. Nah, ini bisa disediakan oleh siapa saja, jadinya tidak sepenuhnya oleh mahasiswa. Nah, tapi mahasiswa tetap bisa belajar aktif, tetapi sumber yang diberikan bukan hanya dari guru yang tadi teacher centris, tapi juga bisa dari siswa lainnya gitu. Jadi lebih terbuka lah ininya. Nah, selanjutnya ada project based learning. Nah, ini kayak project based learning ini dari kata-katanya sudah mudah ditebak ya, yaitu pembelajaran berbasis project. Jadi, tugas akhirnya itu nanti berupa sebuah karya gitu. Tidak hanya mengerjakan soal, tapi juga sebuah karya gitu. Dan ini melatih inovasi kita gitu. Selanjutnya ada self-directed learning atau bisa disebut pelaksanaan pembelajaran dan juga penilaian terhadap pengalaman belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. Nah, jadi bisa belajar ke semuanya gitu, dan dosen tidak masuk ke seluruh diskusi itu, tapi juga menjadi fasilitator gitu. Nah, ada juga contextual instruction. Nah, ini adalah belajar dengan menghubungkan bahan kajian atau teori dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi, kita menerapkan pembelajaran ini secara kontekstual. Jadi, apa yang kita pelajari, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya itu seperti apa sih, masalah dalam kehidupan nyatanya seperti apa. Seperti itu. Dan ini membuat kita lebih menarik ya, lebih tertarik gitu, karena ini dekat dengan kehidupan kita yang kontekstual interaction ini. Nah, itu tadi ya teman-teman, ada cukup banyak contoh-contoh pendekatan dengan student center, dan ini semuanya menarik, bisa diterapkan pada
pada siswa kita gitu. Besok ketika kami sudah mengajar, ini bisa kami praktekkan secara langsung. Nah, sekarang kalau dari sudut pandangnya Robert Gagne, yang tadi strategi pembelajarannya tadi ya ada tiga variabel, dan sekarang beliau merancang juga yaitu 9 events of interaction. Jadi ada 9 cara untuk melakukan pembelajaran itu. Yang pertama, kita adalah melakukan dengan gain attention atau menarik perhatian, mendapatkan perhatian. Nah, mendapatkan perhatian ini bisa digunakan untuk menarik siswa ke dalam pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya ketika kita menayangkan sebuah video. Nah, menayangkan sebuah video ini dengan memancing mereka gitu. Kan video tentu saja lebih menarik daripada ketika kita menjelaskannya secara deskriptif gitu. Nah, gain attention ini bisa juga dipancing dengan cara-cara lain gitu, sesuai dengan apa materi pembelajaran yang akan dibawakan oleh guru. Selanjutnya ada inform learner of the objective. Nah, ini adalah menginformasikan peserta didik tujuan pembelajaran. Sebenarnya apa sih? Misalnya kita belajar sama anak-anak kedokteran. Nah, kita tanya dulu, ada yang tahu nggak apa manfaatnya kita belajar ini? Nah, kalau ada yang tahu, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang tahu, kita jelasin sebenarnya apa sih manfaatnya dari kita mau agar bisa menyuntik pasien. Nah, manfaatnya ini. Besok ketika ada keadaan darurat, kita bisa nyuntik nih, kayak gini. Jadinya peserta didik bisa merasakan kebutuhan gitu, tidak hanya kita sebagai pengajar yang memberikan stimulus terus, tapi mereka juga harus memberikan keinginan atau merasakan kebutuhan bagi masa depan mereka gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah stimulate recall of prior learning atau merangsang pengingat pelajaran atau pengetahuan sebelumnya. Nah, ini dilakukan dengan bertanya lagi ya. Bisa dengan bertanya lagi, misalnya, oh ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, atau ada yang pernah diajarin materi ini, ada yang pernah diajarin materi menyuntik ini, kayak gitu. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan topik yang ketika dibahas sudah pernah menjadi makanan mereka gitu. Nah, apabila kebetulan mereka semuanya belum ada yang tahu, tidak ada ruginya bagi kita pengajar. Justru kita malah tahu kalau oh segini tuh kemampuan anak-anak yang akan kita ajar, jadi mereka belum paham sama sekali. Jadi kita ngajarnya bisa dari sini, kita bisa ngajarnya dari nol kayak gitu. Nah, selanjutnya ada present the stimulus. Nah, ini adalah menyajikan isi. Ya, konten harus terorganisir dengan bermakna gitu ya. Jadinya tidak bertele-tele ya maksudnya. Nah, ini gunakan strategi untuk menyajikan dan isi pelajaran isyarat untuk memberikan yang lebih efektif. Nah, jadi menyajikan sebuah materi itu kita sebagai pendidik harus dengan menarik, harus dengan runtut kayak gitu. Tidak boleh kayak acak-acakan gitu. Misalnya kita sebagai pendidik akan mengajar perkalian gitu. Nah, sebelum mengajar perkalian itu kan tentu saja siswa wajib mengetahui penjumlahan. Bagaimana mereka akan tahu perkalian ketika kita belum mengajarkan penjumlahan kepada mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan present the stimulus. Jadinya kita memberikan tahap-tahap yang beruntun kayak gitu agar pembelajaran ini nyambung gitu. Nah, selanjutnya adalah provide learning guidance. Nah, ini adalah memberikan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini dapat mencakup penggunaan contoh. Nah, kita bisa meriletkan dengan keadaan sekarang. Misalnya ketika kita belajar tentang itu tadi, misalnya kembali ke kedokterannya. Kembali ke kedokteran, kita belajar tentang penyakit dalam, misalnya paru-paru. Nah, kita tanyakan sebenarnya penyakit apa sih yang bisa dicegah dengan menyelamatkan paru-paru kita. Sebenarnya apa kegiatan yang bisa diberhentikan agar paru-paru kita selamat? Misalnya dengan merokok itu kita harus hentikan agar
paru-paru kita bisa lebih baik kayak gitu, tidak mengandung asap tubuh kita kayak gitu. Jadinya kita lebih membimbing mereka, selain memberikan contoh nyata juga membimbing mereka. Kita arah-arahkan bagaimana agar pembelajarannya itu lebih masuk ke dalam pemikiran dia gitu. Yang keenam adalah elicit performance atau menghasilkan kinerja. Nah, menghasilkan kinerja ini maksudnya adalah dengan menghasilkan praktek. Jadi kita praktek langsung ya teman-teman, ini maksudnya. Ketika kita mengetahui pengetahuan baru, lalu kita bisa mempraktekannya, nah kita bisa diartikan bisa berhasil gitu. Ketika kita tahu sebenarnya caranya agar air es itu cepat cepat cair itu kayak gimana. Nah, mungkin bisa dengan caranya dinaikkan suhu dengan yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, naikkan suhu dengan yang lebih tinggi itu kayak gimana? Oh, mungkin bisa direbus kayak gitu. Jadi kita praktek secara langsung dengan menghasilkan kinerja itu tadi. Nah, yang ketujuh adalah memberikan feedback. Nah, memberikan feedback ini tentu saja ketika mereka bertanya atau juga merasakan kebingungan. Usahakan apa yang kita berikan, feedback yang kita berikan ini bisa menjawab apa yang dibingungkan oleh mahasiswa itu atau peserta didik itu. Karena feedback yang baik tentu saja akan memancing pertanyaan-pertanyaan lain sebenarnya. Dari yang A tanyanya terkait dengan apa, lalu yang B mesti tanya apa yang dari apa yang kita jawab itu akan menimbulkan pertanyaan lagi. Sebenarnya kayak gitu feedback yang baik. Dan selanjutnya adalah assess performance atau menilai kinerja. Nah, menilai kinerja ini juga bermanfaat untuk menguatkan ingatan kita. Nah, apa saja yang sudah kita pahami dan juga apa saja yang belum kita pahami. Nah, apa yang belum kita pahami itu bagaimana caranya agar kita bisa paham. Jadi kita bisa mengevaluasi diri sendiri, kemampuan kita seperti apa, lalu cara apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbaiki kekurangan kita itu gitu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penguatan atau retensi dan alih pengetahuan. Nah, meningkatkan pengetahuan meningkatkan penguatan atau retensi itu bisa dilakukan dengan mempraktekannya kepada situasi baru. Nah, jadi kemampuan baru dengan menggunakan metode yang baru dan kita terapkan lagi ke situasi yang baru ini gitu. Apa yang kita dapatkan kita praktekkan dalam kehidupan baru kita gitu. Ya. Itu tadi ya teman-teman, strategi pembelajaran dari Robert Gagne dan juga contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang masih perlu saya perbaiki, dan juga mohon maaf apabila penjelasan ini terlalu kemana-mana gitu ya. Mohon maaf sekali, karena juga pemahaman saya juga masih segitu gitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga nilai saya memuaskan. Kak Uji, semoga nilai saya baik ya. Semoga Pak Puji sehat terus, diberikan keberkahan, umur lancar, umur panjang, rezeki lancar, kayak gitu. Saya pun juga seperti itu, agar saya bisa seperti Pak Puji, dan lebih baik daripada Pak Puji. Besok harapannya seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.